Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para pini sepuh yang disepuhkan di Trah HP2 Kacamatan rahimahullah, Bapak Ibu hadirin semuanya, baik yang masih mohon izin saya menyampaikan apa yang menjadikan inti acara ini, tausiah. Bagi Bapak Ibu yang masih menikmati, jangan dipun sekecakaken ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, yang merupakan kehormatan bagi saya untuk bersilaturahmi bersama di Trah HP2 Kacamatan ini. Semoga langkah kaki Bapak Ibu sekalian senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Karena pahala silaturahmi, pahala thalabul ilmi ini merupakan pahala yang luar biasa. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan semoga kita bagian dari umat beliau yang nantinya mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin. Ibu dan bapak, adik-adik jamaah rahimahullah, ada salah satu bagian yang kita akan sampaikan ini adalah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Sudahkah goal puasa Ramadan kita tercapai? Karena kita sudah memasuki 1 Syawal kemarin, kemudian di bulan Syawal ini apakah kita yang kemarin 1 bulan penuh bisa berpuasa ini dipertemukan di bulan Ramadan ini, puasa kita sesuai dengan la'allakum tattaqun. Nah, untuk menjawab itu semuanya, ini saya singkat agar nanti supaya waktunya cukup. Untuk menjawab sebuah pertanyaan dari judul ini, maka kembali kepada Quran surat Ali Imran 133, yaitu wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Jadi bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, wajjanatin arduhas samawati wal ard. Jadi ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT, maka Allah sediakan berupa jannah, berupa surga yang luasnya tidak terhingga, karena bumi dunia itu masih bisa diukur. Tetapi kalau kemudian seluas langit itu uncountable, tak bisa diukur, sehingga unlimited. Itulah surga yang disediakan uiddat lil muttaqin, sebagaimana ending ayat Al-Baqarah 183, kita diminta puasa itu untuk la'allakum tattaqun, sehingga menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat ini ampunan yang ada dari Allah SWT ini berupa esensinya adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha, bagian dari taubat adalah senantiasa kita istighfar. Istighfar, mohon ampun pada Allah SWT. Di dalam istighfar ini ada 3 esensi mendasar ketika kita istighfar. Jadi yang pertama adalah pengakuan kita menjadi orang yang salah. Seringkali sulit sekali setiap kita, karena kita punya ego yang tinggi,
maka kita merasa paling benar, tak pernah merasa salah. Maka orang istighfar itu adalah orang yang selalu memunculkan dirinya, mengedepankan saya salah. Kemudian dari situ adanya saya salah, maka ampunilah saya, ampunilah aku ya Allah, minta ampun. Kemarin setiap Ramadan tiba kita selalu minta ampun, dan setiap kali kita di dalam zikrullah kita selalu mohon ampun. Maka yang berikutnya, ketika kita sudah menyatakan kepada Allah mohon ampun, maka yang berikutnya adalah saya siap belajar dan berlatih. Berlatih untuk selalu memperbaiki diri. Nah, saudara-saudaraku yang senantiasa Allah berikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, maka sesungguhnya ketika kita ini memohon ampunan pada Allah, sesungguhnya kita sedang mengosongkan gelas di dalam otak kita, yaitu otak yang senantiasa memiliki keakuan diri yang tinggi, sehingga kita akan mudah untuk bisa dimasuki berbagai macam saran, diberi masukan inspirasi dari berbagai sisi, termasuk mendapatkan hidayah ilahi. Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, itulah dalam kondisi manusia yang bertakwa. Kemudian orang yang memiliki ciri yang disebut takwa itu di ayat berikutnya, yaitu di Quran surat Ali Imran pada posisi 134, kelanjutannya, yaitu alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Jadi posisi orang yang memiliki ciri-ciri orang bertakwa, maka yang berikutnya adalah berinfak dalam kondisi lapang maupun kita dalam kondisi yang sempit. Yang lapang itu mudah, yang sempit itu enggak mudah. Orang kalau dalam posisi lapang saja sulit berinfak, sulit untuk menginfakkan hartanya, menzakatkan hartanya, mensedekahkan hartanya, itu apalagi yang sempit. Maka poin yang berikutnya adalah saat sempit pun kita bersedekah, berinfak di jalan Allah. Dan yang berikutnya adalah kita wal kadhiminal ghaid, menahan amarah. Nah, ini yang paling sulit, Bapak Ibu. Menahan amarah. Oleh karena itu, orang yang memiliki ciri orang bertakwa itu memiliki sikap untuk selalu kontrol diri, memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dengan mindfulness, dengan penuh kesadaran dirinya. Lalu yang berikutnya adalah wal afina anin nisa. Jadi pada posisi kita orang yang memberikan maaf. Wal afina. Jadi wal afina itu adalah orang yang selalu memberikan maaf kepada siapapun orangnya. Jadi posisi kita menjadi manusia yang memiliki ciri selalu memberikan maaf kepada siapapun orangnya. Maka kalimat itu kemudian diakhiri wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang dalam posisi selalu berbuat kebaikan. Maka intinya adalah kita ketika sudah memiliki kelonggaran senantiasa menginfakkan harta kita, tidak pandang bulu kita dalam keadaan sempit, apalagi dalam keadaan lapang, selalu nyah-nyoh apa yang bisa kita berikan pada orang lain, itu adalah bagian dari ciri orang yang bertakwa. Lalu amanah, ini adalah amarah yang bisa terjadi pada diri kita terkendali, maka itu adalah bagian dari orang yang sabar. Yang ketiga adalah pemaaf. Pertanyaannya, apakah 3 ciri takwa ini sudah ada pada kita apa belum?
Ini pertanyaan untuk kita semuanya. Yang untuk menjawab adalah kita masing-masing. Ketika belum, pertanyaannya, kenapa belum? Ketika kita belum mudah untuk berinfak, coba kita refleksikan diri kita pada saat kita waktu masih bayi. Bayi itu kita nggak punya apa-apa, lahir ceprot, nggak memiliki pakaian juga enggak. Yang kemudian kita apapun yang nempel itu baru ditempelkan setelah berikutnya. Lalu posisinya ketika kita meninggal, apakah yang akan kita bawa? Itu yang berikutnya. Ketika orang meninggal, kafan itu nggak ada yang diberi saku, betul atau tidak? Lalu pertanyaannya, kalau kita itu nggak mudah untuk berbagi, memberi pada siapapun orangnya, itu berarti kita belum sadar bahwa ketika itu kita sedang menguburkan diri kita pada suatu kehancuran diri. Karena itu semua adalah beban-beban kehidupan kita. Nah, orang yang berinfak itu adalah orang yang mampu merilis, mampu melepas segala apa yang hadir pada dirinya, sesuatu kebaikan maupun sesuatu yang menurut kacamata kita keburukan. Untuk mudah sekali melepaskan. Melepas ini adalah bagian dari kemampuan orang untuk melepas egonya, tidak keaku-akuannya. Jamaah rahimakumullah, saya teruskan agar lebih singkat. Maka ketika kita ternyata masih belum bisa yang kedua, yaitu menahan amarah. Amarah ini bagian yang paling sulit bagi banyak orang. Kenapa? Karena saat ini banyak orang mengalami bagian yang paling besar populasinya adalah mental health. Mental health itu salah satu pencetusnya diantaranya adalah tidak mampu mengendalikan diri, yaitu kendali bagaimana jiwanya, hatinya. Nah, seringkali kita memiliki perisai-perisai yang ada di dalam hati kita yang menyebabkan kita sulit untuk mengendalikan diri. Apa itu? Sempitnya ruang boleh salah orang lain yang kita berikan pada orang. Jadi orang itu ketika tidak mampu memberikan ruang boleh salah kepada orang lain, itu yang paling sulit adalah kita nggak membolehkan orang untuk salah. Padahal Allah selalu memberikan untuk membiarkan siapapun orang silahkan boleh salah. Tapi bersegeralah. Untuk apa? Mohon ampunan. Berbuat salah itu tidak masalah bagi Allah. Yang penting bersegeralah ketika salah, mengambil segera ampunan pada Allah. Segera sadar. Itu pada diri kita. Maka ketika kita ingin menjadi manusia yang muttaqin, maka kita berikan orang lain, berikan pada kita semua boleh salah. Maka memberikan ruang boleh salah inilah sesuatu yang enggak mudah. Yang berikutnya, kita ini seringkali lupa bahwa kita itu suka berbuat salah, dan salah pun bisa tak sengaja maupun kita sengaja. Jadi seolah-olah yang kita enggak suka orang lain salah itu, kita itu inginnya orang selalu benar, padahal kita sendiri pun sering berbuat salah. Yang berikutnya adalah lupa bahwa yang tidak pernah salah itu hanya Allah. Kita selalu zikir subhanallah, maha suci Allah. Yang suci hanya Allah. Manusia tidak ada yang suci. Maka ingat, kalau ada orang boleh salah, alhamdulillah saudaraku salah. Itu dia betul-betul manusia, bukan malaikat, bukan Allah, kan gitu. Kebiasaan yang berikutnya adalah kita punya perisai yang namanya sudut pandang suudon, suka berpikir negatif pada orang lain. Maka itu yang membuat kita sulit untuk menahan amarah. Yang kelima adalah membiasakan posisi dirinya sebagai standar acuan untuk mengukur orang lain. Jadi apa-apa menurutku, sehingga kalau nggak menurutku maka itu salah. Ini yang membuat orang menjadi mudah sekali terkena gangguan mental health, amarahnya menjadi-jadi. Tidak sadar jika menahan amarah itu justru menguntungkan kita sendiri sebetulnya. Mengapa demikian? Ini salah satu tayangan yang karena saya backgroundnya adalah di dunia kedokteran.
ini bagian dari ketika kita tak mampu mengendalikan diri kita, maka otak kita ini, ibu dan bapak sekalian, otak kita ini seringkali dipacu oleh emosi dari luar diri kita. Padahal di luar kita itu sebenarnya bukan ada masalah. Masalah itu ada di dalam kita. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa kita ini tidak akan mengubah nasibnya, nasib apa? Keadaan yang ada di luar, kecuali kita mampu mengubah apa yang ada dalam diri kita. Yang ada dalam diri kita adalah adanya mindset otak. Yang kedua adalah heart set di dalam hati kita. Maka kalau kita ini disimulasi lingkungan kita kemudian muncul simulasi nggak sesuai dengan pikiran kita, maka yang terjadi hipotalamus kita ini akan memicu jantung kita. Jantung kita akan berdegup cepat. Otak ini akan merangsang apa yang ada di dalam stimulasinya ini, membuat sistem saraf simpatis kita terpacu. Kemudian hormon-hormon yang muncul, epinefrin, kemudian akan meningkat, sehingga akan menyebabkan tensinya naik, jantungnya mot-motan. Kemudian ketika itu pecah di pembuluh darah di otak, jadilah stroke. Ketika pembuluh darah yang ada di jantung, maka bisa mengalami kondisi koroner. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita ini kondisi otak kita itu ketika melihat sesuatu yang di luar kita ada sesuatu yang bagi saya bermasalah, maka ini akan sedikit tenang kita ini. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita ini seringkali bermasalah, ya. Itulah kenapa ketika kita ini otaknya terjadi rangsangan kuat menjadi amarah, maka yang terjadi jantung, paru-paru, gastrointestinal, lambung, usus dan seterusnya tidak ada yang tidak terangsang menjadi rusak. Itulah kenapa tadi saya sampaikan, ketika amarah kita tidak terkendali, entah itu terluapkan ataupun tidak terluapkan, semua sama menjadi penyakit baik hati maupun penyakit fisik. Karena itu Rasulullah menyampaikan ketika segumpal daging, katanya itu sebetulnya konotatif, ya, bahasa konotatif. Itu baik maka baiklah seluruhnya. Yang dimaksud adalah qalb. Qalb itu adalah bukan jantung, tetapi adalah hati, heart set kita. Kalau itu baik maka baik semuanya. Nah, yang berikutnya ini. Maka Bapak Ibu, kalau kita ini seringkali bermasalah dengan di luar kita ini adalah stresor semuanya. Maka kita kalau ada stresor kemudian menangkap dengan respon stres ini akan menyebabkan hormon yang kemudian menghasilkan dari kita ini glukokortikoid, maka muncul diabetes kita ini. Tidak usah turunan diabetes, bisa diabetes. Sehingga yang berikutnya, kalau ini merangsang simpatis, maka yang terjadi adrenalin naik, epinefrin naik, jantung dan organ-organ vaskuler kita mengalami penyempitan. Itulah yang menyebabkan kita sakit kardiovaskuler. Nah, jamaah rahimakumullah, maka penting bagi kita bahwa ketika ada orang lain salah, berikan ruang boleh salah. Caranya gampang. Apa itu? Ora popo. Jadi ketika ada orang salah, ora popo. Itu sesuatu yang paling gampang, ya. Jangan apa-apa menurutku, standarku, pasti kita akan hanya stres dan stres. Lalu kenapa kita seringkali sulit memaafkan? Padahal memposisikan diri kita ini ketika mudah sekali untuk ora popo, orang akan mudah melepaskan diri dari beban-beban kehidupan yang namanya beban kotoran hati tadi. Maka yang berikutnya adalah ketika kita ini orang yang sulit memaafkan, yang paling berbahaya adalah sebagaimana ini salah satu yang saya tampilkan, ya, seorang Anita Murjani itu adalah seorang wartawan dari India aslinya, tetapi beliau adalah hidup di Singapura.
dan kemudian dari pengalaman hidupnya ini dia mengalami kena kanker yang ada pada getah bening stadium 4. Lalu dokter memposisikan dia sudah menyiapkan umurmu tinggal 30 hari. Maka yang terjadi, dia mengumpulkan keluarganya untuk minta mendoakan dirinya. Tetapi pada saat dia dalam kondisi koma, maka Anita Murjani ini kemudian bermimpi. Mimpinya ini ada ditarangi oleh seseorang. Seseorang itu tidak lain adalah pada saat dia ada ini dikatakan, apakah kamu ingin sembuh dari penyakitmu? Maka dia menjawab ingin. Kemudian apa yang dikatakan oleh si mimpi tadi? Maka cobalah apa yang ada di sekitarmu itu engkau berikan sesuatu yang namanya pemaafan. Semua orang di lingkunganmu adalah orang baik hati. Di dalam benak diri kita untuk menyebut baik hati dan memaafkan pada lingkungan kita. Maka kemudian dia mengamati ada sepatu dokter, ada yang kemudian lihat sepatunya perawat, lalu dia mengatakan di dalam dirinya, di dalam batinnya, dokter yang baik hati, perawat yang baik hati, saya maafkan dari kemarin kamu bersih tubuhku untuk ditoblas-toblas berkali-kali itu menyakitkan, saya maafkan. Semua yang ada itu kemudian saat pada kondisi yang dia sebetulnya sudah kritis dan bermimpi tadi, kemudian dia sadar. Pada posisi sadar itulah kemudian dia bangun dan akhirnya dia bisa hidup sampai hari ini. Ini tahun 2006. Karena itu dokter kaget posisi demikian ini. Kenapa? Karena apa yang diramalkan, diperhitungkan di dalam medis semua terbantahkan. Apa itu? Kanker stadium 4 itu tidak ada obatnya secara hitungan medis, tetapi dalam kondisi kita melepaskan diri dengan memaafkan pada orang lain, ini akan menyebabkan kita mudah melepas beban. Dan memang sebuah penelitian bahwa orang yang dalam kondisi mampu melepaskan diri dari sebuah persoalan emosional, itu yang akan menyebabkan orang sangat mudah sekali terkena kanker, tumor. Kenapa? Karena posisi otak kita ketika dia dirangsang oleh stimulasi yang tidak menyenangkan tadi, maka dia akan menyebabkan rangsangan itu sampai pada tingkat inti sel, yaitu mengubah mutasi gen. DNA kita akan berubah konfigurasinya. Itu yang menyebabkan kondisi orang sangat rentan sekali mudah terjadi kondisi kanker atau tumor itu kalau kita jadi orang yang tidak pemaaf, tidak mudah mengendalikan emosi. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita di tahun Syawal 2026 ini kita mulai untuk menjadi orang yang senantiasa legowo, mudah untuk bisa menjadi orang yang pemaaf. Itulah kenapa kemudian Anita Murjani menulis buku The Purpose of Life. Ini pengalaman hidup dalam perjalanan yang sudah mau mati, yang akhirnya ini ditularkan pada banyak orang untuk supaya orang sadar diri, jangan jadi orang itu emosional dan selalu mudah marah. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, maka ketika kita menjadi orang yang mudah memaafkan, kata kunci yang agar kita mudah adalah satu, ketika ada sesuatu maka terimalah saja. Jadi orang yang ridho, mudah untuk menerima, acceptance kita. Ketika ada orang yang memberikan respon pada kita nggak baik, nggak apa-apa, itu bukan masalah. Itu kan dalam kondisinya dia sedang berbuat baik pada dirinya sendiri, berbuat jahat juga pada dirinya sendiri, maka tidak ada masalah, terima saja. Yang berikutnya, pahami bahwa aku dalam kondisi sakit hati, maka saya lepaskan sakit hatiku untuk tidak lagi
datang di dalam diriku. Yang terakhir, lepaskan, jangan dibiarkan ada di dalam diri kita. Karena dari itu jamaah rahimakumullah, ketika kita itu menjadi dua, satu orang yang pemaaf, yang kedua menjadi orang yang sabar. Kata kunci pemaaf dan sabar ini punya privilege dari Allah, memiliki pintu surga yang kendalinya ada di kita. Bapak Ibu yang sholat, bisakah jamin sholat kita diterima Allah? Tidak, saya yakin nggak ada yang bisa jamin. Tetapi pintu sholat itu bagi orang yang memang sholatnya baik, alhamdulillah. Tapi kondisi yang bisa kita kunci surga ada di kita, yaitu pintu surga kita ada di satu, pemaaf. Yang kedua adalah sabar. Jadi sabar dan pemaaf kuncinya ada di kita, bukan di luar kita, bukan di Allah. Allah sudah mendelegasikan kewenangannya kepada kita. Kita punya free will, kemampuan bersikap, kemampuan bertindak untuk menguasai diri kita. Itulah kenapa tadi di dalam Quran surat Ar-Ra'd di situ disebutkan di ayat 11 itu bahwa Allah tidak akan mengubah nasib keadaan kita kecuali yaitu kita mengubah apa yang ada di dalam diri kita, heart set dan mindset. Itu yang akhirnya membuat kita terkendali, behavior kita yang insya Allah akhirnya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang itu apa? Orang lain ribut, kita tenang saja. Orang lain memusuhi kita, kita nggak memusuhi dia. Tenang saja. Kemudian kembalilah kepadaku dengan ridho, karena kita sudah exercise setiap hari ridho. Apapun orang lain ngapain, kita ridho, kita nerima. Maka kembalilah kepadaku dengan ridho, masuklah ke dalam golongan jamaah hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Itulah yang menjadikan kita dimudahkan diri untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mengamalkan bersama-sama ini, karena ini bukan perkara mudah, perlu latihan berulang-ulang, sehingga dengan berulang-ulang inilah nanti kita menjadi bisa karena biasa. Demikian Bapak Ibu apa yang saya sampaikan, walaupun saya untuk saya singkat-singkat, ini sebenarnya panjang, tapi saya singkat agar bisa cukup waktunya. Dan kalau ada benar, alhamdulillah, semuanya datang dari Allah. Kalau ada khilaf dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditanami untuk Dr. Trititara. Lanjut doa gitu. Terima kasih. Mohon dilanjutkan untuk doa bersama Iya. yang dipimpin oleh Dr. Trititara. Baik. Semoga kita semua. Baik Bapak Ibu, kita berdoa, kita awali dengan istighfar 3 kali, sholawat Nabi 3 kali, dan mengaminkan apa yang nanti saya bacakan dalam doa ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi fa antas safila sifa ila sifauka sifa'an la yughadiru saqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan pada Mas Faisal sebagai MC. Terima kasih. Tepuk tangannya sekali lagi untuk Bapak Dr. Habib.